Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Wilujeng dari program studi agribisnis dengan NPM 240240175. Aku berasal dari kelompok Nebula. Hari ini aku mau mempresentasikan dua rangkuman materi yang menurutku keren banget nih dan saling berkaitan. Yang pertama itu tentang public speaking yang disampaikan oleh Kak Alif. Dan yang kedua tentang materi Make a Good Day Essay yang disampaikan oleh Kak Nafiasa Zahra. Dua materi ini sama-sama ngajarin kita gimana cara menyampaikan gagasan dengan baik lewat berbicara maupun lewat tulisan. Kita mulai dari public speaking dulu ya. Menurut Merriam-Webster, public speaking adalah seni atau proses menyampaikan ide secara efektif kepada banyak orang. Jadi, bukan cuma sekedar ngomong di depan umum, tapi gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan yang jelas, menarik, dan bisa diterima oleh audiens. Alasan kenapa kita itu harus public speaking juga kuat banget nih. Nah, kemampuan komunikasi adalah soft skill nomor 1 yang paling dicari perusahaan selama 5 tahun terakhir. Artinya, kemampuan berbicara di depan umum itu penting banget, baik di dunia kampus, organisasi, maupun dunia kerja. Public speaking juga punya banyak fungsi dan manfaat. Fungsinya antara lain untuk menyampaikan gagasan secara efektif, memotivasi dan mempengaruhi orang lain, mengendalikan situasi seperti saat rapat atau saat presentasi, serta menghibur dan membangun suasana yang positif. Manfaatnya juga besar banget nih, seperti meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan memimpin, memperluas relasi, dan membuka peluang karir yang lebih baik. Jadi ada 5 komponen penting dalam public speaking, yaitu speaker, message, audience, feedback, dan media. Pembicara harus percaya diri dan jelas, pesan harus terstruktur. Audience perlu dipahami, umpan balik menjadi bahan evaluasi, dan media digunakan sebagai alat bantu. Selain itu, ada konsep 3 phase in communication, yaitu visual, vokal, dan verbal. Visual berpengaruh 55% lewat penampilan dan gestur. Vokal 38% lewat intonasi dan volume suara. Sedangkan verbal hanya 7% dari kata-kata. Artinya, bukan cuma apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya juga sangat penting. Nah, ada beberapa tips nih dari Kak Alif agar public speaking kita itu makin baik, yaitu ada mulai dari hal kecil seperti berbicara di kelas atau rapat, latihan di depan cermin, dan selanjutnya ada buat outline bukan hafalan teks. Gunakan ekspresi dan gestur yang natural. Kurangi kata pengisi seperti atau seperti kayak jadi, dan yang paling penting adalah percaya diri. Pesan yang paling berkesan dari Kak Alif yaitu public speaking bukan tentang sempurna, tetapi tentang berani menyampaikan. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi Make a Good Day Essay dari yang disampaikan oleh Kak Nafiasa Zahra. Beliau adalah mahasiswa administrasi publik Universitas Airlangga dan penerima beasiswa Bakti BCA 2024 dan memiliki banyak prestasi nasional maupun internasional di bidang esai dan riset kebijakan. Kakak Nafiasa juga merupakan founder Manifesting dan aktif di berbagai organisasi. Jadi menurut Kak Nafiasa, esai adalah tulisan non-fiksi yang berisi pandangan penulis terhadap suatu isu dengan argumen logis dan data pendukung. Tujuannya untuk meyakinkan pembaca melalui penalaran yang kuat. Seperti kata Jules Renard, menulis adalah cara untuk berbicara tanpa terinterupsi. Esai yang baik memiliki 3 struktur utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan menjelaskan isu dan urgensi masalah. Pembahasan berisi analisis serta solusi lengkap dengan data pendukung seperti analisis SWOT atau stakeholder, sedangkan penutup berisi kesimpulan singkat dan rekomendasi ke depan. Dalam membuat esai, penting banget nih untuk menemukan masalah yang tepat dengan melakukan belanja fenomena publik.
Artinya, kita harus mengamati isu-isu sekitar dan mencari akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya saja. Nah, Kak Nafiasa mencontohkan kasus pemadaman listrik di Jepang yang ternyata disebabkan oleh burung gagak. Dan dari situ, kita belajar bahwa setiap masalah harus digali sampai ke akarnya. Nah, untuk referensi dan riset, Kak Nafiasa menyamarkan menggunakan akademik seperti Google Scholar, Scopus, Gestor, PubMed, dan ProQuest. Hindari sumber yang tidak kredibel seperti blog pribadi atau Wikipedia, dan gunakan aplikasi Mendeley agar daftar pustaka tersusun otomatis. Dalam menulis pembahasan, kita perlu menjawab masalah, menjelaskan solusi, dan menyajikan data dengan visual seperti tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Bagian penutup harus menegaskan kesimpulan dan memberi rekomendasi yang realistis tanpa mengulang kalimat sebelumnya. Nah, ada tips nih rahasia sukses ala Kak Nafiasa, bisa dirumuskan dalam satu formula. Sukses sama dengan motivasi kali proses, kali timeline, kali effort, kali target, plus lingkungan kali network kali learning. Jadi kunci utama adalah konsistensi dalam menulis dan lingkungan yang positif. Nah, menurut beliau, menulis bukan soal bakat, tapi soal latihan dan kemauan belajar terus-menerus. Kalau kita lihat, sebenarnya public speaking dan esai itu saling melengkapi. Public speaking melatih kita menyampaikan ide secara lisan dengan percaya diri, sedangkan menulis esai melatih kita menyusun ide secara tertulis dengan logika dan data. Keduanya adalah bentuk komunikasi efektif yang penting untuk mahasiswa, calon pemimpin muda, dan profesional di masa depan. Jadi teman-teman, dari dua materi ini kita belajar bahwa kemampuan menyampaikan gagasan, baik lewat kata maupun tulisan, adalah bekal penting untuk berprestasi dan memberi dampak bagi masyarakat. Nah, mulai sekarang nih, yuk kita berani bicara dan mulai menulis. Seperti kata Kak Alif, bukan tentang sempurna, tapi tentang berani menyampaikan. Dan seperti pesan dari Kak Nafiasa, menulis adalah cara untuk berbicara tanpa terinterupsi. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.